Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Turiskia dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Prodi Ekonomi Syariah semester 4 kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran bank syariah di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasional perbankan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu strategi pemasaran. Jadi, strategi pemasaran itu merupakan pola pikir pemasaran yang nantinya akan dipakai untuk mencapai tujuan pemasaran itu sendiri. Dengan adanya strategi pemasaran, maka implementasi program dalam mencapai tujuan organisasi dapat dilakukan secara aktif, sadar, dan rasional. Dalam syariah marketing meyakini bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Selain itu, syariah marketing mengutamakan nilai-nilai akhlak dan etika moral di dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang membedakan antara marketing syariah dan dengan marketing konvensional. Kemudian yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pemasaran bank syariah adalah yang pertama, memaksimumkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Karena kepuasan ini akan ditularkan kepada nasabah lainnya melalui cerita atau word of mouth. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Dan yang keempat, memaksimumkan suatu mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Keberhasilan suatu perusahaan berdasarkan keahliannya dalam mengendalikan strategi pemasaran yang dimiliki. Konsep pemasaran mempunyai seperangkat alat pemasaran yang sifatnya dapat dikendalikan, yaitu atau lebih dikenal dengan marketing mix atau bauran pemasaran. Marketing mix atau bauran pemasaran terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada produk, yang kedua ada price, yang ketiga ada promotion, dan yang keempat ada place atau tempat. Komponen marketing mix atau bauran pemasaran yaitu adalah produk. Jadi, produk ini mencakup penentuan bentuk penawaran produk secara fisik bagi produk barang. Yang kedua, merek yang akan ditawarkan atau ditempelkan pada produk atau yang disebut dengan brand. Yang ketiga, fitur yang ditawarkan di dalam produk tersebut. Dan yang keempat adalah servis sesudah penjualan. Jadi, dalam konsep produk dapat dijelaskan bahwa sebuah produk baik berupa barang atau jasa membutuhkan pendekatan tertentu yang berorientasi pada konsumen. Dan jika gambaran tersebut terlihat sudah jelas dalam arti konsumen dari produk tersebut, siapa dan yang menginginkan produk itu siapa, maka perusahaan dapat memproduksinya. Kemudian komponen marketing mix yang kedua yaitu ada price. Nah, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam suatu penetapan harga antara lain yang pertama biaya, yang kedua keuntungan, yang ketiga harga yang ditetapkan oleh pesaing, dan yang keempat perubahan keinginan pasar. Komponen marketing mix yang ketiga yaitu promotion atau promosi. Nah, adapun kegiatan yang termaksud dalam aktivitas promosi adalah periklanan, personal selling, promosi penjualan, dan publisitas. Kemudian marketing mix atau bauran pemasaran yang keempat yaitu place atau tempat. Jadi yang perlu diperhatikan dari keputusan mengenai tempat yaitu yang pertama sistem transportasi perusahaan, yang kedua sistem penyimpanan,
Dan yang ketiga, pemilihan saluran distribusi. Bagi perbankan, pemilihan lokasi atau tempat sangat penting. Dalam menentukan lokasi, pembukaan kantor, cabang, atau kantor kas, termasuk peletakan mesin ATM, bank harus mampu mengidentifikasi sasaran pasar yang dituju. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang komponen strategi pemasaran. Jadi komponen strategi pemasarannya itu ada 3. Yang pertama segmentasi, yang kedua targeting, dan yang ketiga positioning. Yang pertama, yang di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar keseluruhan suatu produk atau jasa yang bersifat heterogen ke dalam beberapa segmen, di mana masing-masing segmennya cenderung bersifat homogen dalam segala aspek. Kemudian yang kedua ada targeting, yaitu setelah melakukan segmentasi pasar, maka diperoleh beberapa segmen yang diinginkan atau potensial untuk digarap oleh perusahaan. Setelah teridentifikasi segmen apa saja yang akan atau dapat dipilih, maka langkah selanjutnya adalah melakukan targeting atau pasar sasaran. Kemudian yang ketiga yaitu ada positioning. Positioning atau menentukan posisi pasar adalah suatu kegiatan merumuskan penempatan produk dalam persaingan dan menetapkan bauran pemasaran yang rinci. Positioning mencakup perancangan penawaran dan citra perusahaan agar target pasar menganggap perlu posisi perusahaan di antara pesaing. Kemudian yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang konsep strategi pemasaran syariah. Kartajaya menyatakan bahwa karakteristik pemasaran syariah terdiri dari 4 unsur yang menjadi panduan bagi para pemasar, yaitu ketuhanan atau teis atau dabaniyah, yang kedua etis atau akhlakiyah, yang ketiga realistis atau al-waqi'iyah, dan yang keempat yaitu humanistis atau insaniyah. Konsep strategi pemasaran yang pertama yaitu ada teis atau rabaniyah. Nah, konsep ini merupakan satu keyakinan yang bulat bahwa semua gerak-gerik manusia selalu berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, semua insan harus berperilaku sebaik mungkin, tidak berperilaku licik, suka menipu, mencuri milik orang lain, suka memakan harta orang lain dengan jalan yang batil dan sebagainya. Kemudian konsep strategi pemasaran syariah yang kedua yaitu ada etis atau akhlakiyah. Etis atau akhlakiyah memiliki arti semua perilaku berjalan di atas norma etika yang berlaku umum. Etika adalah kata hati. Hal ini menjadi panduan para marketer syariah selalu memelihara setiap tutur kata, perilaku dalam berhubungan bisnis dengan siapa saja, konsumen, penyalur, toko, pemasok, ataupun saingannya. Kemudian konsep strategi pemasaran yang ketiga yaitu realistis atau al-waqi'iyah. Nah, realistis atau al-waqi'iyah ini artinya adalah sesuai dengan kenyataan, tidak mengada-ngada apalagi yang menjurus kepada kebohongan. Semua transaksi yang dilakukan harus berlandaskan pada realita, tidak membedakan orang, suku, warna kulit, semua tindakan penuh dengan kejujuran. Kemudian konsep strategi pemasaran yang keempat yaitu humanistis atau al-insaniyah. Jadi dalam konsep yang keempat ini artinya berperi kemanusiaan, hormat, menghormati sesama. Keistimewaan syariah marketing yang lain yaitu humanis universal. Dengan memiliki nilai humanis, seseorang pemasar akan terkontrol dan seimbang atau tawazun.
bukan menjadi manusia yang serakah, yang menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Demikian presentasi atau penjelasan dari saya tentang strategi pemasaran bank syariah. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.